langit dan bumi, dan yang terus bekerja membawa keselamatan bagi dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengutus kita, dari Yesus Kristus yang datang bagi keselamatan dunia, menyertai kita semua. Amin. Jemaat kami persilakan mendahului. Allah yang mulia itu memanggil kita secara pribadi. Marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk mendengar dan mentaati suaranya. Di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih ini, marilah kita dengan jujur memeriksa hati kita. Suara-Mu benar. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Mazmur 139 ayat 23. Seringkali kita bersyukur karena telah mengenal Kristus. Namun tanpa kita sadari, iman kita menjadi iman yang nyaman, iman yang berhenti pada diri sendiri. Kita menikmati terang Injil, namun melupakan mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Kita mendengar panggilan Tuhan, tetapi menunda ketaatan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita dengan kerendahan hati. Kita hening sejenak untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengaku bahwa seringkali kami hidup hanya untuk diri kami sendiri.
kami bersukacita atas keselamatan kami, tetapi kurang peduli pada dunia yang masih belum mengenal Engkau. Kami tahu kehendak-Mu, namun memilih diam. Kami mendengar panggilan-Mu, namun menunda ketaatan. Ampunilah kami ya Tuhan. Perbaurilah hati kami, dan arahkan kembali hidup kami kepada kehendak dan misi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah lebih besar daripada kegagalan kita, dan anugerahnya lebih kuat daripada ketidaktaatan kita. Di dalam Yesus Kristus, kita diampuni, dipulihkan, dan dipanggil kembali untuk menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya, kita dipanggil hidup sebagai manusia baru. Hendaklah kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu, Efesus 4 ayat 1. Hidup baru di dalam Kristus adalah hidup yang diarahkan bukan oleh kenyamanan, melainkan oleh ketaatan. Hidup yang bertanya setiap hari, di mana Tuhan memanggil aku terlibat hari ini? Di rumah, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, atau dalam mendukung misinya sampai ke ujung bumi. Kami persilahkan jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan mengandung badan Roh Kudus, lahir dari Maria, yang meninggal bersama, dibawa perintah Paulus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh, dan yang hidup yang kekal. Amin. Jemaat terima silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyadari bahwa hidup dan pelayanannya adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia memilih pergi ke tempat di mana Kristus belum dikenal, dan dengan sadar menyerahkan kenyamanan demi ketaatan kepada panggilan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat dunia melalui hati Allah, dunia A, dunia B, dan dunia C. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kusiapkan hatiku, Tuhan.